Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Sayyidatina Asma radhiyallahu anha bertanya tentang pahala bagi kaum wanita. Sayyidatina Asma binti Yazid Anshari radhiyallahu anha adalah seorang sahabiyah. Suatu ketika dia mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, ayah dan ibuku kukorbankan untukmu. Aku datang sebagai utusan kaum wanita. Sungguh engkau utusan Allah subhanahu wa ta'ala bagi kaum laki-laki dan juga wanita. Untuk itu, kami sebagai kaum wanita telah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepadamu. Kami kaum wanita selalu ditinggal di dalam rumah, dibatasi oleh hijab-hijab dan sibuk berkhidmat kepada suami. Kami mengandung anak-anak mereka, sedangkan kaum laki-laki dapat melakukan amalan yang memborong pahala. Mereka dapat menghadiri sholat Jumat, dapat berjamaah sholat 5 waktu, dapat menjenguk orang sakit, menyertai jenazah, pergi haji, dan paling utama, mereka dapat berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika mereka sedang mengerjakan haji, umroh, atau jihad, kamilah yang menjaga harta mereka, menjahitkan baju mereka, dan memelihara anak-anak mereka. Maka apakah kami tidak mendapatkan pahala yang sama dengan mereka?" Sahabat beriman begitu mendengar perkataan ini, beliau berpaling kepada para sahabatnya dan bersabda, "Pernahkah kalian mendengar sebuah pertanyaan agama yang lebih baik daripada pertanyaan wanita ini?" Para sahabat radhiyallahu anhum berkata, "Ya Rasulullah, bahkan kami tidak menduga bahwa kaum wanita akan bertanya seperti itu." Kemudian beliau berpaling kembali kepada Sayyidatina Asma dan bersabda, "Dengarkanlah dan perhatikanlah dengan seksama. Kemudian sampaikanlah kepada para wanita muslimah yang telah mengirimu ke sini. Apabila para istri selalu berbuat baik kepada suaminya dan membahagiakannya, maka kalian akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang diamalkan oleh suami kalian." Mendengar jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Sayyidatina Asma radhiyallahu anha sangat bergembira. Kemudian dia segera kembali. Sahabat beriman, pelayanan yang baik dan ketaatan seorang istri terhadap suaminya merupakan suatu yang sangat bernilai. Namun, kebanyakan wanita melalaikannya. Suatu saat, para sahabat radhiyallahu anhum hadir di majelis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, "Kami melihat orang-orang non-Arab bersujud kepada raja dan para pemimpinnya, padahal engkau lebih berhak dihormati seperti itu oleh kami." Namun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang berbuat demikian kepadanya. Beliau bersabda, "Seandainya aku memerintahkan seseorang bersujud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya aku akan perintahkan para istri untuk bersujud kepada suaminya." Beliau juga bersabda, "Demi Allah yang nyawaku di dalam kekuasaannya, seorang istri tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum ia memenuhi kewajiban kepada suaminya." Sahabat beriman, sebuah riwayat lain menyebutkan, suatu ketika seekor unta datang dan bersujud kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat radhiyallahu anhum berkata, "Jika hewan ini saja bersujud kepada Tuhan, tentu kami lebih berhak bersujud kepadamu, ya Rasulullah." Lalu beliau menjawab, "Seandainya aku memerintahkan seseorang bersujud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan kuperintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya." Dalam hadis lain disebutkan bahwa beliau bersabda, "Jika seorang istri meninggal dunia dan suaminya ridho kepadanya, pasti dia masuk surga." Sebuah hadis lain menyebutkan pula, seorang istri yang memarahi suaminya dan berpisah tidur malam harinya, maka para malaikat melaknatnya. Beliau juga menyampaikan, ada 2 jenis manusia yang sholatnya tidak akan diterima, sehingga tidak akan naik ke atas melebihi kepala mereka. Pertama, seorang hamba sahaya yang lari dari tuannya. Kedua, seorang istri yang tidak taat suaminya.